3. Nikmati ini yang akan semakin menjadikan RRI ada di ujung jari. Sumber berita sekarang bisa dipilih dari lebih 70 KBRN seluruh Indonesia. Navigasi streaming antar programan dalam satu RRI sekarang lebih mudah. Hanya slide dalam satu halaman. Ada ini tunggu waktu hubungkan ke itu baru Dani ini ya. Nah, belum. Slide antar item berita, pilihan perbesar huruf dan play audio on demand langsung dalam berita. Feel version of RRI Play. Audio streaming Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 dari seluruh Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, Channel 5, Klasik Channel, Keroncong Channel, Jazz Channel, Indonesian Channel, dan Melayu Channel. Download atau update RRI Play di Google Play Store atau di App Store. Di Google Play Store atau di App Store. Pak, mau kemana? Saya ke depan saja. Maskernya mana? Ke depan saja, Ma. Pakai masker, Papa. Kan sebentar. Mau sebentar, kek. Mau lama, kek. Tetep maskernya dipakai. Ingat tuh, protokol penanganan COVID-19. Apalagi tatanan kehidupan baru mau dimulai. Kita tuh harus biasain diri. Ngerti? Saya tahu, Ma. Kan Papa cuma sebentar saja. Kadut ya, Kak. Pakai. Pilih mana? Pakai masker atau nggak usah deh pulang, ayo. Iya. Orang cuma ke depan saja. Suruh pakai masker lagi. Memang Papa mau kemana sih? Kunci pagar. Makanya tanya dulu, jangan ngomel saja. Udah siap dengan tatanan kehidupan baru? Ingat, kalau keluar rumah, pakai maskermu, cuci tanganmu dengan sabun di air mengalir, tetap menjaga jarak, dan jaga kondisi tubuh. Yuk, tetap produktif, aman COVID-19. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. 92,6 RRI Pro 2 FM Banda Aceh. Twitter dan Instagram @Pro2 Banda Aceh. Facebook RRI Pro 2 Banda Aceh. Mobile application Biang and RRI Play. Suara beraktivitas. Berdua RRI. Berdua RRI. Berdua RRI. Kita ikuti belajar di RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Terima kasih masih bersama dengan Pro 2 di frekuensi 92,6 dan juga melalui yang mendengar melalui live streaming maupun sahabat kreatif melalui perangkat ponsel pintarnya dan live di YouTube RRI Banda Aceh sahabat untuk belajar di RRI pagi hari ini Senin tanggal 21 September 2020 pekan ketiga sahabat kreatif. Dan untuk pagi hari ini sahabat kreatif kita akan kembali belajar online sahabat yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Guru kamu semuanya sahabat kreatif. Untuk pagi hari ini ada Ibu Tarbiyati. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, terima kasih Bu pagi hari ini sudah bersedia untuk gabung di Zoom meeting Bu bersama dengan RRI Pro 2 Bu. Iya. Ibu, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang apa Bu? Tentang tarkib fi'il maudhi. Baik. Ibu, sebelum menyampaikan materi, apakah boleh disampaikan latar belakang Ibu mengajar sampai dengan saat ini, Bu? Baik, latar Ibu mengajar. Pertama, Ibu jadi pegawai negeri pada tahun 1990. Kemudian mengajar di Madrasah Sanawiyah Model Banda Aceh selama hampir lebih kurang 27 tahun lamanya. Baik, lama sekali ini Bu. Mungkin siswanya Ibu saat ini sudah punya anak, ini menjadi cucunya Ibu ya, belajar lagi bersama Dan Ibu. malah udah jadi murid kembali dari anak dari siswa yang kita ajarkan dulu. Luar biasa sekali Bu. Nah, Ibu sebelum kita memulai, apakah ada PowerPoint yang nantinya akan dibagikan? Ada Ibu. Apakah sudah bisa untuk dibagikan Bu? Bisa, kita coba dulu ya. Ya baik Bu. Baik Bu, ini sudah terlihat di layar Bu, PowerPoint-nya. Ya silakan Ibu untuk menyampaikan materi bahasa Arab untuk hari ini Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, mau masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhat tullab wa talibat, kaifa halukum jami'an? La'allakum bi khairin wa sihah wa salamah wa sa'adah daiman ya rabbal alamin. Qabla bada'a fi dirasatina arju an taqra'u hadzal husn minad du'a fi hadza yaumil mubarak wa fi hadhihi sa'ah min yaumil isnain asallahu ta'ala ayyastajiba du'ana wa yarfa'u anna wa an biladina wa sultanina wa qarabatina wa auladina wa azwajina wa jami'i ahlina wa ahbabina wa ashabina wa jami'i biladil muslimin al-bala' wal waba' wa COVID-19 wa jami'il amrad wa yusallimna jami'an minasyayatin al-ins wal jin wa khalqi ajma'in. Anak-anak Ibu yang dirahmati Allah, yang sangat Ibu sayangi, apa kabar semuanya? Pastinya semua anak-anak Ibu pada hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dilindungi dari segala mara bahaya, terutama wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri kita. Anak-anak yang Ibu banggakan, Ibu mau nanya nih, siapa yang sudah sholat duha? Dan berapa ayat Al-Quranul Karim yang sudah dibaca? Nah, bagi yang sudah, alhamdulillah. Nah, bagi yang belum, ayo kita biasakan dengan hal-hal yang baik. Nah, sekarang mari kita belajar bahasa Arab. Sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memfasilitasi belajar di rumah
dengan memperdengarkan siaran lewat program Ibu Pertiwi Memanggil sebagai variasi pembelajaran via online akibat dampak virus corona. RRI telah memberikan edukasi serta hiburan bagi para siswa lewat udara sehingga anak-anak ibu bisa tetap belajar dengan senang, semangat, tanpa terbebani. Nah, oleh karena itu, anak-anak ibu yang ibu sayangi, mari kita pergunakan kesempatan hari ini untuk menyimak, mencatat, bertanya, dan memberi rangkuman. Ayuhat tulab wa talibat, syashrah lakum al-yawm al-lughah al-arabiyah tahtal maudu al-fi'lul madhi. Ayuhat tulab wa talib al-hibah, istami'u jayidan, undur ala syashah. Ahdafu ta'lim al-lughah al-arabiyah. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menyebutkan pengertian fi'il madhi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan fi'il madhi sesuai dengan pelakunya. Yang ketiga, siswa dapat mencontohkan fi'il madhi dalam kalimat. Yang terakhir, siswa dapat menulis fi'il madhi sesuai dengan pelakunya. Tangqasimul kalam ila salasah. Al-awwal ismun, as-sani al-fi'lun, as-salis al-harf. Insan, al-ismu huwa kullu lafdin yusamma bihi insan, hayawan, au nabat, au jamat, au ayu syai'in ukra. Nah, di sini isim adalah semua kata yang mencakup orang, hewan, tumbuhan, benda mati, atau jenis benda lainnya. Nah, nastamir ila fi'lun. Ma huwa fi'lun? Al-fi'lu huwa kullu lafdin yadullu ala hudusin fi zamanin madhi. Apa itu fi'il? Nah, anak-anak ibu, fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan peristiwa waktu tertentu. Nah, sekarang kita lihat ada gambarnya ini. Nah, gambar yang pertama yaitu akala. Kemudian yang kedua syaribah. Kemudian rasama. Selanjutnya kita lihat katabah. Kemudian fahasa. Nah, kita lanjutkan al-harf. Ma huwal harf? Al-harfu yadullu lahu makna illa jumal tamah wa mufidah. Huruf adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki arti yang jelas kecuali terdapat di dalam kalimat yang sempurna. Misal, contohnya apa? Ila, min, fi, ala, rubba, ba, ga, in, lam, lah. Nah, selanjutnya, anak-anak ibu, bagaimana? Apa sudah paham? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita membahas tentang fi'lul madhi. Ma huwa fi'lul madhi? Al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lun yadullu ala husulin amalin fi zamanin madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau yang digunakan untuk masa yang lalu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke fi'lul mudharik. Ma huwa fi'lul mudharik?
Al-fi'lul mudhari huwa kullu fi'lun yadullu ala husulin amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja masa sekarang, waktu yang sedang berlangsung atau terjadinya di masa mendatang. Tsumma al-fi'lul amri. Nah, apa itu fi'il amri? Fi'il amar. Al-fi'lul amri huwa kullu fi'lun yatlubu bihi husulin syai'in fi zamanil mustaqbal. Nah, fi'il amar adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan arti perintah waktu yang sedang berlangsung. Nah, anak-anak ibu sekalian. Nah, sebelum kita mempelajari selanjutnya, kita akan mempelajari tentang isim dhamir. Nah, kenapa? Ya, karena perubahan pada kata kerja dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Misalnya, kata kerja pergi. Satu kata kerja bisa dipakai untuk semua kata ganti. Contohnya, saya pergi, kamu pergi, kita pergi, dan seterusnya. Kata kerjanya sama, yaitu pergi. Nggak akan terjadi misalnya, saya pergi, kamu pergi, dia pergo. Nah, tidak akan. Jadi semua kata kerja itu sama-sama menggunakan dengan kata kerja pergi. Nah, berbeda halnya dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu lebih spesifik. Bahasa Arab itu unik. Nah, di mana? Di setiap kata kerjanya itu berbeda. Dia itu ada bentuk muzakkar. Bentuk muzakkar itu artinya bentuk laki-laki. Kemudian ada kata kerjanya juga dalam bentuk muannas, perempuan, dan juga setiap kata kerja itu merujuk kepada 14 pelaku yang disebut dengan isim dhamir. Nah, sekarang kita lihat apa itu isim dhamir. Nah, isim dhamir itu dalam bahasa Arab itu ada 14 jumlahnya. Nah, isim dhamir yaitu ismu dhamir huwa ismu yatadammanul isyarah ila mutakallim au mukhatab au ghaib. Nah, isim dhamir adalah kata ganti yang mencakup mengacu pada seseorang. Nah, kata ganti orang ada dia kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, di sini kata ganti orang pertama yaitu ghaib. Nah, ghaib itu kata ganti orang ketiga. Seperti apa? Huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Nah, di sini. Nah, di sini huwa. Nah, huwa itu menunjukkan ke siapa dia itu? Dia menunjukkan kepada satu orang laki-laki. Nah, kemudian huma. Huma itu dua orang laki-laki. Jadi dia dua orang laki-laki. Nah, kalau hum itu mereka laki-laki. Nah, untuk huwa, huma, hum itu kata kerjanya itu nanti berbeda. Nanti kita sesuaikan dengan wazannya atau ada polanya. Nah, kemudian hiya. Nah, hiya, huma, hunna. Nah, hiya di sini yaitu kata ganti untuk satu orang perempuan. Nah, kemudian huma. Huma mereka, dia dua orang perempuan. Kemudian hunna. Hunna mereka perempuan. Nah, kemudian kata ganti kata ganti dua orang. Nah, sekarang kita lihat sini. Anta, kata ganti ke orang kedua ya. Anta. Kemudian antuma, antum. Nah, di sini anta. Anta itu untuk kamu laki-laki satu orang. Anta, kamu laki-laki satu orang. Kemudian antuma.
Nah, antuma, kamu 2 orang laki-laki. Kemudian antum. Nah, antum, kamu semuanya laki-laki. Nah, kemudian anti. Anti, kamu 1 orang perempuan. Kemudian antuma, kamu 2 orang perempuan. Kemudian antuna, kamu semuanya perempuan. Jadi anti, antuma, antuna. Jadi mukhatab itu artinya 2 ya, orang kedua. Kalau gaib orang ketiga, kalau mukhatab orang kedua. Ya, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Nah, kemudian kita lihat lagi mutakalim. Mutakalim itu untuk orang pertama. Nah, ayo, apa itu? Ana. Ma makna ana? Saya. Nah, ini berlaku untuk muzakkar dan muannas. Dia bagi untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kemudian nahnu. Nahnu untuk kita, artinya kita, kami, untuk semuanya. Ini berlaku untuk apa? Untuk laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, pastinya semuanya udah catat ya. Nah, ayo dicatat dulu. Nah, sekarang kita lihat isim damir. Coba kita hitung berapa isim damir semuanya. Ayo kita lihat. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Semuanya berapa? 14. Nah, pakai jari ya. 14. Nah, sekarang biar ingat, ayo kita nyanyi aja. Yuk. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, nanti bisa diajarkan untuk adik-adik ya sambil duduk-duduk bermain. Ayo dek kita belajar isim damir. Apa itu isim damir? Kata ganti orang. Dalam bahasa Arab itu ada 14. Ayo kita coba yuk. Gitu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, kita udah ngerti? Anak-anak ibu udah paham isim damir? Kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang tasrif fi'lul madi. Nah, kita lihat. Ismud damir. Nah, huwa. Nah, fi'il madinya gimana kalau huwa? Huwa fa'ala. Maknanya artinya apa? Dia laki-laki telah berbuat. Nah, paham? Coba perhatikan. Huwa fa'ala. Dia laki-laki telah berbuat. Kita ulangi lagi biar anak-anak ingat. Huwa fa'ala. Dia laki-laki telah berbuat. Kemudian huma. Fa'ala zaid alif. Jadi dia ada tambahan alif. Huma fa'ala. Keduanya laki-laki telah berbuat. Huma fa'ala. Zaid alif di akhirnya. Kedua laki-laki telah berbuat. Huma fa'ala. Keduanya laki-laki telah berbuat. Kemudian hum. Fa'alu zaid waw wa alif. Ini ada tambahan waw dan alif di akhirnya. Maknanya mereka laki-laki telah berbuat. Coba dengarkan kembali. Hum fa'alu. Mereka laki-laki telah berbuat. Hum fa'alu. Dia, mereka laki-laki telah berbuat. Atau dia laki-laki telah berbuat. Nah, sekarang hiya. Nah, bentuk muannas nih. Hiya fa'alat. Ya, fa'alat.
Ya, maujud tata'nis fi akhirih. Dia ada tata'nis. Itu ada tata'nis di akhirnya. Itu ciri-ciri fi'il madhi yang bentuknya itu hiya. Apa artinya? Dia perempuan telah berbuat. Hiya fa'alat. Dia perempuan telah berbuat. Hiya fa'alat. Dia perempuan telah berbuat. Huma fa'alata. Nah, di akhirnya itu ditambah alif. Maknanya apa? Keduanya perempuan telah berbuat. Huma fa'alata. Keduanya perempuan telah berbuat. Huma fa'alata. Keduanya perempuan telah berbuat. Hunna fa'alna. Hunna fa'alna. Kalian perempuan telah berbuat. Nah, hunna fa'alna. Kalian perempuan telah berbuat. Hunna fa'alna. Kalian perempuan telah berbuat. Dan anta fa'alta. Kamu laki-laki telah berbuat. Anta fa'alta. Kamu laki-laki telah berbuat. Anta fa'alta. Kamu laki-laki telah berbuat. Antuma fa'altuma. Kamu berdua laki-laki telah berbuat. Di sini ada damir antuma, ya fa'altuma. Di akhirnya ada damirnya. Jadi untuk memudahkan kita, antuma fa'altuma, kamu berdua telah berbuat. Suma antum. Antum fa'altum. Kalian laki-laki telah berbuat. Antum fa'altum. Kalian laki-laki telah berbuat. Antum fa'altum. Kalian laki-laki telah berbuat. Anti. Nah, anti untuk mu'annas. Anti fa'alti. Nah, kamu perempuan telah berbuat. Mudah kita ingat ya. Anti fa'alti. Nah, damir antinya itu ada di ujungnya. Anti fa'alti. Kamu perempuan telah berbuat. Anti fa'alti. Kamu perempuan telah berbuat. Antuma fa'altuma. Kamu berdua perempuan telah berbuat. Antuma fa'altuma. Kamu berdua perempuan telah berbuat. Antuma fa'altuma. Kamu berdua perempuan telah berbuat. Antunna fa'altunna. Antunna fa'altunna. Kalian perempuan telah berbuat. Antunna fa'altunna. Kalian perempuan telah berbuat. Ana fa'altu. Saya telah berbuat. Ana fa'altu. Saya telah berbuat. Ana fa'altu. Saya telah berbuat. Nahnu. Nahnu fa'alna. Kami telah berbuat. Nahnu fa'alna. Kami atau kita telah berbuat. Nahnu fa'alna. Kami atau kita telah berbuat. Nah, anak-anak ibu yang dirahmati Allah, yang sangat ibu sayangi hari ini. Ayo bagaimana kita tadi sudah membahas tentang wazan fi'il madhi. Jadi fi'il madhinya itu punya pola. Sama seperti orang menjahit baju. Dia kan pakai pola juga. Nah, kita juga di sini pakai pola. Nah, polanya itu 14. Kenapa? Karena dia merujuk kepada isim dhamir yang 14. Nah, tadi udah lihat semuanya ya. Kan kita sudah memperhatikan semuanya. Nah, isim untuk isim dhamir 14. Nah, untuk memudahkan, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna.
Ayo kita coba yuk, kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alat, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ana, fa'altu, nahnu, fa'alna. Ayo, pastinya bisa ya. Ayo bisa ya, dicoba ya anak-anak ibu ya. Ayo kita coba lagi. Ulang sekali lagi ya ibu, ulang ya, biar bisa ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alat, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ana fa'altu, nahnu fa'alna. Ayo, semangat ya. Nah, ibu yakin anak-anak ibu udah bisa. Ya, anak-anak ibu yakinnya insya Allah udah bisa itu ya. Nah, baik. Nah, sekarang ya kita lanjutkan atau kita lihat kita coba dalam kosakata yang lain. Kalau tadi kan dalam wazannya fa'ala. Nah, sekarang kita lihat di mana dalam zahaba. Nah, zahaba itu artinya apa? Pergi. Nah, zahaba pergi. Nah, sekarang coba kita selipkan menjadi 14. Zahaba, zahaba, zahabu. Nah, di sini kita lihat kan. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabat, zahabna. Nah, di sini zahaba. Sampai kunna dulu ya. Kemudian ada lagi hajara. Nah, tadi zahaba artinya pergi. Coba dicatat anak-anak ibu. Zahaba artinya pergi. Nah, hajara. Apa arti hajara? Hajara itu artinya kalian anak-anak ibu enggak bulan hijrah. Apa hijrah itu? Berpindah. Ya, hajara, berpindah. Ya, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hajara, hajaru, hajarat, hajarat, hajarna. Nah, sampai situ dulu. Nah, hajara, hajara. Nah, kita lihat kemarin polanya apa? Fa'ala, hum, fa'alu, hum, hajaru. Nah, hiya hajarat, huma hajarata, hunna hajarna. Nah, di sini kita lihat hajara. Itu ada alif di tengahnya. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan fi'il sulasi mazid biharfin. Artinya fi'il sulasi 3 huruf yang ditambah 1 huruf. Apa yang ditambah? Alif di tengahnya. Harusnya kan dia 3 huruf seperti zahaba, fa'ala. Nah, sini hajara. Nah, itu ditambahan 1 huruf disebut dengan fi'il sulasi mujarad, sulasi mazid biharfin. Fi'il sulasi mazid ditambah 1 huruf. Nanti akan kita pelajari di episode berikutnya. Nah, sekarang kita lihat qola. Nah, qola juga ini ya. Qola, qola, qolu. Qolat, qolata, qulna. Nah, sampai situ dulu. Kemudian, apa arti qola? Berkata. Kalau qola Nabi, bersabda. Kalau Nabi bersabda. Kemudian da'a. Da'a, da'awa, da'au. Da'a, da'ata, da'auna. Nah, da'a, apa makna da'a? Da'a itu artinya memanggil, menyeru, mengajak, mengundang. Nah, da'a, da'awa, da'au. Da'a, da'ata, da'auna. Nah, kemudian kita lihat contoh lagi nama. Apa sih nama? Nama itu artinya tidur. Nah, adik-adik nggak suka tidur ya, tidur pada waktunya ya.
Nah, nama, namu. Nama, tanimna. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Istighfara. Ya, apa arti istighfara? Minta ampun. Istighfara, istighfara, istighfaru, istighfarat, istighfarata, istighfarna. Nah, coba adik-adik lihat. Nah, ini perubahan bentuk fiil madhi dari huwa sampai ke hunna. Ya, dari huwa sampai ke hunna. Nah, di sini. Nah, sekarang coba anak-anak ibu udah paham? Coba perhatikan seluruhnya. Gimana tadi ya? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, di sini. Zahaba, zahaba, zahabu. Nah, kemudian fa'alat, fa'alat, fa'alna. Zahabat, zahabat, zahabna. Nah, di sini. Nah, ya. Nah, coba perhatikan. Nah, demikian juga dengan kata-kata berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke antanya. Nah, zahabta. Antuma, zahabtuma. Antum, zahabtum. Anti, zahabti. Antuma, zahabtuma. Antunna, zahabtunna. Hajarta, hajartuma. Hajartum, hajarti, hajartuma, hajartunna. Nah, di sini. Nah, hajar. Nah, sekarang hajarta, hajartuma, hajartum, hajarti, hajartuma, hajartunna. Begitu juga dengan kulta tadi. Kulta, kultuma, kultum. Kulti, kultuma, kultunna. Nah, coba perhatikan perubahannya. Kemudian da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autun. Nah, nimta, anta, nimta. Antuma, nimtuma. Antum, nimtum. Anti, nimti. Antuma, nimtuma. Antunna, nimtunna. Istaghfarta, anta istaghfarta. Antuma, istaghfartuma. Antum, istaghfartum. Anti, istaghfarti. Antuma, istaghfartuma. Antunna, istaghfartunna. Kemudian, ana. Zahabtu. Ana. Hajartu. Ana. Qultu. Perhatikan dhamir akhirnya. Ana da'autu. Ana nimtu. Ana istighfartu. Ana istighfartu. Nah, semua coba perhatikan. Semuanya dhamirnya tu semuanya. Ya, sangat mudah ya bahasa Arab ya. Kemudian perhatikan lagi. Nahnu. Zahabna. Nah, nahnu. Hajarna. Nahnu. Qulna. Nahnu. Da'auna. Nahnu. Nimtuna. Nahnu. Istaghfarna. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, bagaimana ini perubahan kata kerjanya? Ya, bisa? Ayo, kita coba lagi ya. Kita coba dengan kata-kata zahaba. Ya, zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna.
Ayo, perhatikan ya. Nah, sambil dicatat, sambil diperhatikan. Nggak apa-apa, kalau yang catatnya nggak keburu, nanti akan kita kirim lewat Pedia, pembelajaran Pedia ya. Nanti anak-anak Ibu bisa buka Pedia, nanti Ibu bisa lihat nanti ya, bisa lihat nanti materi Ibu di Pedia ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, ayo ada pertanyaan silahkan. Ibu tunggu ya yang bertanya. Ya, ayo Ibu tunggu yang bertanya, anak-anak Ibu semuanya, ayo. Baik Bu, ini belum ada yang bertanya dan Iya. untuk adik-adik ini bisa bertanya selain melalui WA Pro 2 di 0811671396, ini juga bisa melayangkan atau menuliskan pertanyaannya langsung di komenan atau di chat YouTube RRI Banda Aceh. Nah, Iya. kamu bisa menanyakan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru sampai dengan saat ini. Baik Bu, sebelum kita lanjutkan untuk sesi yang terakhir, nanti Bu kita jeda dulu Bu. Boleh, oke. Anda sedang mendengarkan Belajar di RRI. Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI, janganlah panik. Kita lawan berita yang menyesatkan. Temani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar. Dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta, doakan untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha. Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah di rumah. Temani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar. Dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta, doakan untuk kalian semua. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif. Kak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak? Pernah? Yang terbaru ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan. Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak? Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang. Oh, gitu ya. Ya gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu. Pak, mau kemana? Saya ke depan saja. Maskernya mana? Ih, ke depan saja, Ma. Pakai masker, Papa. Ih, kan sebentar.
Mau sebentar kek, mau lama kek, tetap maskernya dipakai. Ingat tuh protokol penanganan COVID-19. Apalagi tatanan kehidupan baru mau dimulai. Kita tuh harus biasain diri, ngerti? Ih, saya tahu, Ma. Kan Papa cuma sebentar saja. Kadu tilang kak, pakai. Pilih mana? Pakai masker atau nggak usah, udah pulang ayo. Iya. Orang cuma ke depan saja, suruh pakai masker lagi. Memang Papa mau kemana sih? Kunci pagar. Makanya tanya dulu, jangan ngomel saja. Udah siap dengan tatanan kehidupan baru? Ingat, kalau keluar rumah, pakai maskermu, cuci tanganmu dengan sabun di air mengalir, tetap menjaga jarak, dan jaga kondisi tubuh. Yuk, tetap produktif, aman COVID-19. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Sahabat kreatif, terima kasih masih bersama dengan RRI Radio Tangguh Bencana COVID-19 Pro 2 92,6 yang bisa kamu dengar melalui frekuensi, kemudian juga melalui live streaming, aplikasi di ponsel pintarnya, dan live di YouTube RRI Banda Aceh. Sahabat pelajaran Bahasa Arab untuk hari ini, Senin 21 September 2020 bersama dengan Ibu Tarbiyati. Baik Bu, ini boleh dilanjutkan materinya Bu? Oke, baik. Terima kasih. Nah, anak-anak, Ibu kan dari tadi nunggu pertanyaan. Ibu yakin pasti ada yang bingung tadi ya. Masalah, tadi kan ada kata takola. Nah, padahal kita mempelajari tentang fi'il madhi itu, rumusnya itu, atau wazannya itu, polanya itu fa'ala. Nah, perhatikan. Nah, kola tadi, ada kola, kolu. Nah, ingat ya tadi ya. Nah, sekarang kola itu dari mana ya? Nah, kenapa kola? Kenapa dia 2 huruf? Nah, harusnya kan fa'ala, hurufnya 3, fa'in, lam. Nah, di sini sedikit Ibu beri penjelasan bahwa ada dalam bahasa Arab disebut dengan huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat itu adalah huruf penyakit. Virus, setiap virus penyakit itu harus dibasmi. Nah, di sini apa itu huruf ilat itu? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Nah, dalam bahasa Arab, alif, waw, ya itu tidak boleh berbaris. Nah, sini coba perhatikan di slide Ibu ya. Kola itu asalnya qawala. Perhatikan, kola, qawala. Perhatikan, waw itu ada barisnya, enggak boleh. Nah, bagaimana caranya? Waw itu dihilangkan. Ya, tanda hilangnya waw itu diberilah ditambah jadikan alif menjadi kola, asalnya qawala. Nah, sehingga dalam fi'il mudhari itu muncul kola yaqulu. Nah, muncul dia wawnya. Nah, di sini kola ya, qawala, jadi wawnya dihilangkan diganti dengan alif. Ya. Jadi kola wazannya fa'ala menjadi qawala, quliba al-waw alifan litaharrukiha wa imtihahi ma qabliha. Nah, jadi diganti, wawnya itu diganti dengan alif. Ya, fasara qala. Dan demikian juga ya. Nah, sampai ke qolata. Nah, seperti itu juga kulna, asalnya qawalna. Ala waznin fa'alna, ya. Nah, di sini diganti waw dengan alif, begitu juga menjadi qolnas. Kemudian dibuang alifnya itu ya menjadi qolna. Nah, kemudian diganti dengan dhammah menjadi qulna. Demikian juga da'a, da'awa, ya. Wawnya itu berbaris, tidak boleh diganti dengan dibuang waw, diganti dengan alif. Nah ya, nanti insya Allah akan kita pelajari lagi untuk pembahasan lebih lanjutnya. Ini hanya sekedar adik-adik tahu, anak ibu tahu, jangan nanti penasaran kenapa ya tadi fi'il madhi fa'ala, kenapa sekarang qala jadi 2. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, baik anak-anak ibu, sekarang kita lanjutkan ke nah, ibu kepingin, ibu mau tahu apakah yang ibu ajarkan hari ini paham nggak? Nah, sekarang kita lihat fi'il madhi dalam kalimat. Nah, dalam kalimat. Nah, di sini ada Muhammad qara'a kitabat tarikh. Muhammad qara'a kitabat tarikh. Muhammadun qara'a kitabat tarikh. Nah, di sini mana fi'ilnya? Qara'a. Bagus. Qara'a isim dhamirnya apa? Huwa. Nah, di sini isim dhamir huwa itu diganti dengan namanya Muhammad. Jadi Muhammad qara'a kitabat
tarih. Nah, di sini ya. Nah, jadi huwa fa'ala. Huwa ya, isim dhamirnya itu diganti dengan Muhammad. Muhammad qara'a kitabat tarih. Ya. Nah, sekarang kalau kita ganti misalnya Muhammad huwa. Kalau perempuan gimana ya? Mahmudah. Nah, misalnya Mahmudah gimana cara merubah kata-katanya? Ayo anak-anak. Mahmudah qara'at kitabat tarih. Nah, Mahmudah qara'at kitabat tarih. Mahmudah qara'at kitabat tarih. Nah, di sini ya, jadi nampak perbedaannya. Kenapa Mahmudah qara'at? Karena tadi apa? Hiya fa'alat. Nah, kemudian ummi tabakhat ta'am fil matbah. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Muhammad qara'a kitabat tarih, apa artinya? Muhammad membaca buku apa? Ayo. Buku sejarah, kitabat tarih. Nah. Kemudian ummi tabakhat ta'am fil matbah. Ummi tabakhat ta'am fil matbah. Nah, mana fi'il madhinya di sini? Ayo, tabakhat. Kenapa? Hiya tabakhat. Hiya pengganti dhamirnya itu ummi. Ummi apa artinya? Ibu saya. Perempuan bentuk muannasnya. Jadi ummi tabakhat ta'am fil matbah. Ibu saya memasak makanan di dapur. Nah, di sini ummi tabakhat. Nah, kemudian boleh nggak bapak-bapak memasak? Ada nggak bapak-bapak memasak? Banyak sekarang chef laki-laki yang pintar memasak. Nah, kalau kita ganti-ganti dengan bapaknya gimana? Abi tabakha ta'am fil matbah. Abi tabakha at-ta'am fil matbah. Ayah saya memasak makanan di dapur. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. At-tullabu ta'allamul lughatal arabiyyah fi ma'mal lughah. At-tullab ta'allamu. Nah, sekarang kita lihat mana bentuk fi'il madhinya. Ta'allamu maujud waw wa alif di akhirih. Dia ada waw dan alif di akhirnya. Ta'allama, ta'allama, ta'allamu. Nah, tulab. Kenapa tulab ta'allamu? Di sini ada waw dan alif di akhirnya. Karena tulab itu jamak min talib. Apa makna talib? Siswa. Talibun. Satu siswa. Talibani. Dua siswa. Tulab. Nah, tulab banyak. Siswa-siswanya banyak. Tulabu ta'allamu al-lughah al-arabiyyah fi ma'mal lughah. Apa artinya sayang? Siswa mempelajari bahasa Arab di lab bahasa. Ma'mal lughah, lab bahasa. Anak-anak tambah kosakata ya hari ini ya. Ma'mal lughah, lab bahasa. Nah, kemudian ana katabtu darsa fi ghurfatil muzakkarah. Ana katabtu, ana fa'altu. Nah, di sini kita sesuaikan. Nah, mudah sekali bahasa Arab. Ana katabtu darsa fi ghurfatil muzakkarah. Saya menulis pelajaran di ruang belajar. Kemudian nahnu jalasna 'alal kursi ma'a asdiqaina. Nahnu jalasna 'alal kursi ma'a asdiqaina. Nah, kami duduk di atas kursi bersama teman-teman kami. Jadi kita duduk di atas kursi bersama teman-teman kita. Nah, kalau kita ingin kelas saya misalnya, saya telah duduk di atas kursi bersama teman-teman saya. Nah, bagaimana dalam bahasa Arabnya? Ana jalastu 'alal kursi ma'a asdiqai. Ana jalastu 'alal kursi ma'a asdiqai. Asumma hunna takallamna al-lughatal arabiyyah. Hunna takallamna al-lughatal arabiyyah. Nah, mereka berbicara bahasa Arab. Jaidan kita tambah dengan baik. Nah, di sini hunna takallamna, hunna fa'alna, hunna takallamna al-lughatal arabiyyah.
Nah, anak-anak Ibu bagaimana? Insya Allah paham ya. Ibu harapkan semuanya mudah-mudahan paham dengan pelajaran hari ini. Ayo semua diperhatikan beberapa kalimat ya. Ya, kita lihat bentuk fi'il madhi dalam kalimat. Nah, nanti Ibu kepingin anak-anak Ibu mencoba merubah isim dhamirnya sehingga kita bisa berlatih bentuk fi'il madhi, perubahan bentuk fi'il madhinya. Ayo, bagaimana? Sudah paham sayang? Ayo, mana anak-anak Ibu? Nah, anak-anak Ibu nanti boleh bertanya ya lewat nomor HP Ibu ya. Semuanya udah ada ya nomor HP Ibu ya. Oke, nah coba perhatikan. Perhatikan ya perubahannya. Ya, nah coba perhatikan perubahannya. Bagaimana perubahannya? Nah, di sini nanti ya, di sini coba perhatikan. Nah, di akhir pembelajaran Ibu nanti Ibu ada ya contoh soal nanti anak adik-adik nanti atau anak Ibu yang Ibu sayangi coba dilatih. Ya, coba dilatih. Ya, di sini pertanyaannya iqra'al jumal al-atiyah wafqan lima bainal qawasain 'alal tarkib. Nah, di sini ya coba baca ungkapan ini kemudian dijawab. Contoh, dakhaltu fasla summa jalastu 'alal kursi wa katabtu darsa. Nah, coba perhatikan. Nah, di sini. Apa ya artinya ya? Dakhaltu. Saya masuk al-fasla, saya masuk kelas. Summa jalastu. Kemudian saya duduk alal kursi, di atas kursi, wa katabtu darsa, dan saya menulis pelajaran. Nah, nanti anak-anak Ibu nanti bisa merubahnya ke bentuk anti, hiya, antum, nahnu. Nah, coba nanti ya dijawab itu di pedia. Ya, coba dijawab nanti di situ. Nah, anak-anak Ibu, mari sekarang kita ya, kita coba lagi ya, kita coba tentang tasrif fi'il madhi. Ya, sekali lagi kita coba tentang fi'il madhi, tasrif fi'il madhi dengan kosakatanya itu qara'a. Ayo kita nyanyi bersama ya. Qara'a, qara'a, qara'u. Qara'at, qara'ata, qara'na. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Qara'ti, qara'tuma, qara'tunna. Ana qara'tu, nahnu qara'na. Ayo anak-anak Ibu. Kita ulang ya. Qara'a, qara'a, qara'u. Qara'at, qara'ata, qara'na. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Qara'ti, qara'tuma, qara'tunna. Ana qara'tu, nahnu qara'na. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan lagi keterangan waktu untuk masa lampau. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya keterangan waktu untuk masa lampau ya, sabahal yaum. Boleh waktu pagi ya atau tadi pagi ya. Al-yaumal ahad al-madhi, yaumal ahad al-madhi, hari Minggu yang lalu. Ya, kita kalau orang Islam jangan sebut hari Minggu ya, hari Ahad. Nah, hari Ahad yang lalu, yaumal ahad al-madhi. Kemudian fil usbu'il madhi, minggu yang lalu. Ya, fis sanatil madhiyah, tahun yang lalu. Ya. Kemudian qabla thalathata ayyam, 3 hari yang lalu. Ya, yang akhir fi syahril madhi, bulan yang lalu. Ya, di sini. Nah, perhatikan lagi, ini keterangan waktu untuk masa lampau itu yang kita gunakan boleh pada fi'il madhi. Hanya digunakan dalam bentuk fi'il madhi. Sabahal yaum, yaumal ahadil madhi, fil usbu'il madhi, fis sanatil madhiyah, qabla salasata ayyam, fi syahril madhi. Ayo,
Ya, a'id ya. Istami wa'id jami'an. Sabahal yaum. Yaumal ahadil madhi. Fil usbu'il madhi. Fis sanatil madhiyah. Qabla salasati ayyam. Fi syahril madhi. Ya. Nah, Pak, nanti artinya dilihat aja kembali. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana semuanya? Ayo. Ya. Nah, anak-anak Ibu sukakan bahwa mohon ya dilatih-latih di rumah. Begitu banyak kata kerja dalam bahasa Arab, ribuan bahkan. Ya, ribuan bahkan. Malah anak-anak tahu nggak berapa kosakata bahasa Arab? 60.000 kosakata. Ya, 60.000 kosakata dalam bahasa Arab. Wah, banyak banget ya. Nah, itu menurut Ernest Renan, ya, seorang penulis Prancis ahli bahasa. Mereka menyebutkan bahwa kosakata bahasa Arab itu 60.000 kata. Ya, dibandingkan dengan kosakata penutur asli bahasa Inggris itu sekitar 20.000 kata. Wah, jauh banget. Susah ya bahasa Arab? Enggak, insya Allah enggak susah. Ya, enggak susah. Yang penting apa? Mau belajar, ya, mau belajar. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang fi'il madhi. Dan Ibu yakin bahwa dengan kita mempelajari fi'il madhi, ya, diulang-ulang dengan kosakata yang berbeda, banyak sekali kosakata dalam bahasa Arab. Kita hanya menggunakan dengan pola. Apa polanya? Fa'ala. Nah, fa'ala ya 14 ya 14 kosakata itu. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Ayo. Baik, Sudah Bu. paham ya? Ini sepertinya sudah banyak yang paham, Bu. Karena Oh sampai ya, alhamdulillah sudah banyak paham ya. sampai dengan saat ini belum ada yang bertanya, Bu, baik itu Oh ya, melalui WA alhamdulillah. ataupun melalui chat di RRI Banda Aceh. Iya. Tapi Bu, kalau misalkan nanti mungkin ada yang belum paham, adik-adiknya ini bisa nanya langsung ke Ibu nanti, Bu, ya? Boleh. Iya. Baik, Bu, ini apakah sudah habis materi kita? Udah, alhamdulillah udah. Alhamdulillah, Bu. Baik, Ibu, terima kasih untuk pagi hari ini, Bu. Iya. Sudah menyampaikan materi bahasa Arab dengan tema tarkib fi'il madhi. Dan adik-adik juga terima kasih sudah mendengarkan melalui frekuensi, melalui smartphone-nya atau juga nonton di RRI Banda Aceh, di YouTube-nya RRI Banda Aceh. Dan saya Bayu Permadi undur diri. Jangan kemana-mana sahabat kreatif. Untuk kamu yang ingin belajar online, kamu itu bisa tetap menyaksikan belajar di RRI setiap Senin sampai dengan Jumat dengan tema yang berbeda. Saya undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran ayatullah wa taliban ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jaga tiang dan baca kelalian. Abejangan saumurahore. Biar beta pergi jauh. Beda kalanya lala.
Kalau sembah bekti bisa ayah dilahiri dipepende di asu induk tanpa rasung dari hari tua tapi aku kepada betul. Demikian telah kita ikuti belajar di RRI. Sampai jumpa. Demi yakinlah tegar hati ikhlasku hibah ima pasumi Indonesia merdeka, syukur aku serahkan kehadiran-Mu Tuhan. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Pa, mau kemana? Saya ke depan saja. Maskernya mana? Ih, depan saja, Ma. Pakai masker, Papa. Ih, kan sebentar. Ih, Mau sebentar, kek. Mau lama, kek. Tetep maskernya dipakai. Ingat tuh, protokol penanganan COVID-19. Apalagi tatanan kehidupan baru mau dimulai. Kita tuh harus biasain diri. Ngerti? ih, saya tahu, Ma. Kan Papa cuma sebentar saja. Kadu tiang, Kak. Pakai. Pilih mana?